Eh, Baik, selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Terima kasih sudah bergabung di webinar Agung Sedayu Group hari ini, tentunya dengan tema Gerakan Nasional Bulan Belanja Indonesia. Nah, tentunya kita tahu di masa yang serba inovasi saat ini, ekspor dan impor retail bukan menjadi satu hal yang langka lagi. Ekspor dan impor yang kian mudah ini tentunya menjadi pisau mata dua yang selain bisa memberikan hal baik, tapi juga dapat berimbas buruk bila tidak disikapi dengan perilaku yang semestinya. Import-import produk konsumtif yang bisa kita dapatkan dengan sangat mudah ini tentu juga bisa berpotensi untuk mematikan produk-produk UMKM kita. Kita semua tentunya nggak mau hal ini terjadi ya. Jadi pemerintah juga terus berupaya untuk memberikan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengembangkan pasar produk nasional kita. Misalnya dengan mendukung program Bangga Buatan Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Kementerian Perdagangan tahun 2021, beliau mengatakan karena penduduk Indonesia, penduduk kita berjumlah lebih dari 270 juta jiwa, seharusnya adalah konsumen yang paling loyal untuk produk-produk kita sendiri. 270 juta jiwa adalah jumlah yang besar dan ini merupakan pasar yang besar. Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Nah, apalagi produk dalam negeri yang kita miliki lebih berkualitas dengan harga yang kompetitif. Tentunya ini akan sangat membantu. Nah, kali ini webinar kita akan turut mengundang perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia atau Kemenkop yang nantinya akan membahas event Gerakan Nasional Bulan Belanja Indonesia yang juga merupakan program Kemenkop berkolaborasi dengan beberapa instansi lain termasuk Agung Sedayu Group. Nah, sebelum kita bincang-bincang tanya jawab lebih jauh, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Evelina Setiawan, Corporate Marketing dan Promotion Agung Sedayu Group, yang hari ini juga akan bertindak selaku host dari webinar. Kemudian kita juga sudah beberapa kali menggelar webinar tentang UMKM, dan pada webinar kali ini kita juga berkesempatan mencuri waktu penting, mencuri waktu berharga dari perwakilan pemerintah, yaitu dari Kemenkop, yang nanti akan sebagai narasumber, dan tentunya juga perwakilan Agung Sedayu dan juga perwakilan dari UMKM. Izinkan saya memperkenalkan satu persatu. Selamat datang Bapak Sutarmo. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang Pak. Beliau adalah Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Terima kasih atas waktunya Pak. Kemudian Ibu Kartini saat ini. Selamat datang Ibu Dr. Anda Dwi Andriani Sulistiawati MAB. Selamat siang Ibu. Selamat siang, terima kasih Ibu Evelyn. Terima kasih Ibu atas waktunya bergabung bersama kami. Nah, beliau adalah Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Ya, terima kasih ya Bu ya sudah bergabung bersama kami. Nah, selamat kemudian, Hari Kartini ya Bu ya. Selamat Hari Kartini. Hari ini Bapak-Bapak harus sedikit mengalah ke ibu-ibu karena Hari Kartini. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan dari Agung Sedayu Group ada Bapak Ipeng Wijoyo, COO Hotel Divisi 2 Agung Sedayu Group. Hari ini beliau diwakilkan oleh Bapak Irwan Haris, Marketing dan Commercial Mall Manager Divisi 2. Selamat siang Pak Irwan. Siang Bu Evelyn, terima kasih. Terima kasih. Kemudian juga yang selalu hadir yang di acara-acara yang selalu mendorong untuk UMKM maju adalah Ibu Savitri Setiawan. Beliau adalah COO Malls Commercial and Retail Divisi 2 Agung Sedayu Group. Selamat siang Ibu. Siang Ibu Evelyn. Terima kasih ya Bu ya sudah bergabung di sini. Dan tadi kita sempat bincang-bincang dengan Ibu cantik yang super kreatif, Ibu Anindya Sukarni. Beliau adalah narasumber perwakilan dari UMKM dengan produk fashion sepatu, pemilik usaha Miumosa, PT Miumosa Arta Mandiri. Selamat siang Bu Anindya.
Selamat siang, Ibu Evelyn. Selamat Terima Hari kasih, Bu. Kartini. Selamat Hari Kartini. Ya, sudah lengkap semua di sini. Kita mulai saja acaranya karena waktunya tidak terlalu panjang, hanya 1 jam. Jadi mengawali webinar hari ini, perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia akan memaparkan sedikit presentasi untuk menjelaskan beberapa program dari Kemenkop UKM untuk menyambut gerakan Bangga Buatan Indonesia. Nah, kita akan mulai dari apa itu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, kemudian latar belakangnya dan tujuan diadakannya program ini sendiri, serta program-program dari Kemenkop UKM. Kami persilakan waktu dan tempatnya untuk Bapak Sutarmo. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, pembawa acara Ibu Evena, Pak Erwan Haris, Ibu Diandriani, dan Bapak sekalian yang hadir dalam acara webinar siang hari ini. Tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu di sini. Tentunya kami tidak mengurangi rasa hormat dan batin kami. Pertama yang kami sampaikan, terima kasih atas undangannya dari Agung Sedayu. Tentunya ini sebuah penghormatan bagi kami dalam rangka bagaimana menguatkan komitmen kita untuk terus mendorong bagaimana kita mencintai produk-produk kita sendiri, bangga karya-karya anak-anak bangsa kita, terutama itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan mendukung program gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, bisa ini Bu, paparan kami Bu. Ini beberapa cuplikan yang kita ambil, latar belakangnya di sini kami sampaikan ya. Para pelaku UMKM merupakan tulang punggung ekonomi bangsa yang perlu diapresiasi dan dukung melalui penggunaan produk lokal. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia merupakan ajakan bagi seluruh masyarakat untuk menghargai karya-karya anak bangsa yang telah menghasilkan produk dan layanan, tentunya seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan karya anak bangsa, utamanya produk UMKM lokal. Ini kami sampaikan di sini cuplikan dari Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yaitu gerakan Bangga Buatan Indonesia ini harus disertai dengan gerakan peningkatan kualitas dan daya saing. Dua gerakan harus dilakukan secara bersamaan melalui pengembangan ekosistem dan rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar yang mencintai negerinya sendiri. Jadi kalau kita beli produk buatan anak bangsa kita sendiri, tentunya kita mencintai negeri kita sendiri. Nah, itulah kira-kira. Lalu berikutnya apa program-program yang dari keasdepan pengembangan rantai pasok yang kami amanah di kami Deputi Bidang Usaha Mikro. Di sini ada beberapa aktivitas, ada 5 di situ. Yang pertama pembinaan usaha mikro pedagang pasar. Ini intinya di sini ada beberapa kegiatan bimbingan teknis untuk bagaimana digitalisasi pembukuan ringan melalui mikro, pengurusan untuk penguatan legalitas, akses pembiayaan, sertifikasi dan lain-lain. Ada juga di situ ada temu bisnis. Lalu yang kedua ada perluasan jangkauan pemasaran usaha mikro melalui e-commerce atau online, targetnya 800. Di situ kita mengakseskan, mendaftarkan usaha mikro ke e-commerce. Lalu berikutnya yang ketiga fasilitasi usaha mikro untuk berpartisipasi dalam laman situs pengadaan barang dan jasa LKPP, targetnya 100. Di situ aktivitasnya
diantaranya adalah bagaimana kita mendampingi usaha mikro untuk masuk ke laman LKPP. Lalu berikutnya yang keempat, fasilitasi kemitraan usaha mikro bidang kuliner atau rumah produksi bersama. Di situ kita mendorong bagaimana usaha mikro ini bisa bermitra dengan rumah produksi bersama yang tentunya di sini sudah ada embrionya dari GoFood, itu kita akan dorong untuk masuk ke sana, teman-teman bermitra ke sana. Lalu berikutnya yang terakhir, dukungan pengembangan usaha mikro melalui pendekatan klaster atau komoditas. Nah, di sini aktivitasnya kita akan melakukan pengadaan dan juga menyalurkan bantuan pemerintah yang berbentuk sarana usaha. Di sini rencana kami akan pengadaan solar dome dryer untuk penguatan kapasitas dari para usaha mikro, khususnya yang bergerak di sektor pertanian. Di sini beberapa stakeholder bisa dibaca ya, banyak sekali, ada dinas koperasi, BPOM ya, dan lain-lain. Lalu apa sasarannya? Yaitu meningkatnya kontribusi usaha mikro terhadap PDB dan transformasi usaha mikro dari informal menjadi formal. Berikutnya, ini program dukungan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Di sini kami sudah beberapa melakukan aktivitas. Yang pertama kita melakukan kerjasama dengan Grab, menandatangani PKS antara Deputi Bidang Usaha Mikro dengan PT Grab Teknologi Indonesia tanggal 25 Maret 2021. Dan juga ada bimbingan teknis e-commerce di 4 lokasi dengan total peserta sebanyak 150 orang, pelaku usaha mikro di bidang kuliner. Di sini ada warung Tegal. Lalu berikutnya koordinasi dengan PT Grab Teknologi Indonesia untuk onboarding sebanyak 1.906 usaha mikro, pengusaha warung Tegal, pengusaha warung bakso, dan mie pangsit dalam rangka perluasan pemasaran. Slide berikutnya, ini upaya Kementerian Koperasi dan UKM untuk digitalisasi UMKM dalam rangka mendukung BBI. Di antaranya di sana kita sudah meluncurkan UKM Jabar Paten, kolaborasi komunitas dan solusi, onboarding itu di beberapa tempat, beberapa program, kakak asuh UMKM, katalog digital, lalu juga dukungan promosi. Di situ kita kerjasama dengan di daerah-daerah yang kita punya program pusat layanan usaha terpadu di 71 titik. Juga review produk oleh influencer, artis dan musisi, lalu juga ada e-commerce yang lainnya, dan juga di situ sudah saya sampaikan tadi, usaha mikro tergabung dalam laman bela pengadaan lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah LKPP. Lalu di situ programnya dukungan dukung sahabat beli lokal dan lain-lain. Lalu berikutnya, apa aktivitas berikutnya? Fasilitasi usaha mikro untuk akses infrastruktur publik dan kawasan. Di sini target kami ada 350 usaha mikro yang mendapatkan akses penguatan usaha di area infrastruktur publik dan kawasan. Di sana ada jalan tol, rest area jalan tol, dan juga ada kawasan-kawasan wisata, terminal, dan lain-lain. Nah, ini beberapa kegiatan, diantaranya kita melakukan identifikasi dan inventarisasi usaha mikro yang akan masuk ke areal infrastruktur publik, lalu juga rapat koordinasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan pembinaan, lalu yang ketiga seleksi dan kurasi usaha mikro yang akan masuk ke areal infrastruktur publik, lalu keempat pelaksanaan pembinaan, lalu yang terakhir monitoring dan evaluasi pelaksanaan dari kegiatan kita. Beberapa stakeholder di situ ada dinas yang bidang koperasi dan UKM, kabupaten, kota, dan juga provinsi. Ada juga yang terkait dengan jalan tol jasa marga, dan juga terkait di situ ada pengelola jalan tolnya, perusahaan pengelola jalan tol, rest area, ada BPJH, ada BPOM, dan lain-lain. Nah, ini lokus kita ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB, dan NTT.
Slide berikutnya, ini perluasan jangkauan pemasaran usaha mikro melalui e-commerce dan bila pengadaan pada laman bila pengadaan. Tadi kami sudah sampaikan juga, ini target kami ada 900 usaha mikro, lokasinya ada di Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ini beberapa aktivitas kegiatan. Di situ ada identifikasi usaha mikro yang akan difasilitasi onboarding ke marketplace. Lalu yang kedua, rapat koordinasi dengan stakeholder. Ketiga, sinergi dan koordinasi KL, marketplace. Dan keempat, seleksi dan kurasi usaha mikro yang akan diberikan fasilitasi. Kelima, fasilitasi onboarding pada marketplace. Keenam, BIMTEK penguatan kapasitas usaha. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Nah, ini beberapa stakeholdernya, Dinas Koperasi dan UKM tingkat provinsi, kabupaten, kota, lembaga kebijakan pengadaan barang jasa LKPP, dan ketiga marketplace, Grab, Gojek, Tokopedia di situ, dan keempat BPJH, BPOM, BPOM, lalu dan juga koperasi, asosiasi, paguyuban usaha mikro. Manfaatnya apa? Mendorong serta memperluas peran usaha mikro untuk menyediakan produk bagi masyarakat melalui perdagangan elektronik, e-commerce, mendorong serta memperluas peran usaha mikro untuk menyediakan barang jasa bagi pemerintah, memperkuat posisi usaha mikro dalam negeri melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia. Ini cara pendaftarannya melalui Kementerian Lembaga, Dinas Koperasi dan UKM tingkat provinsi atau kabupaten kota, asosiasi, serta portal Kementerian Koperasi dan UKM. Lalu yang terakhir, ini slide yang terakhir, ini pengembangan usaha mikro melalui pendekatan klaster komoditas. Ini kami yang programnya pengembangan klaster komoditas, pendekatannya ke sektor usaha mikro yang bergerak di bidang pertanian. Di sini target kami 362 usaha mikro, lokasinya di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Aceh, dan Kalimantan Timur. Nah, ini beberapa aktivitas kegiatan kami yang akan dilakukan, identifikasi usaha mikro yang akan menerima bantuan sarana produksi, yang kedua penyusunan panduannya, yang ketiga sosialisasi panduannya, lalu keempat bimbingan teknis bagi usaha mikro, yang kelima pemberian bantuan sarana produksi, yang terakhir monitoring dan evaluasi. Apa manfaatnya? Manfaatnya meningkatkan nilai tambah dari komoditas pertanian, meningkatnya kualitas bahan baku dan produksi, yang ketiga dapat tunda jual, yang terakhir tersedianya ruang produksi bersama bagi pelaku usaha mikro. Beberapa stakeholder, Dinas Koperasi, Kabupaten Kota, Provinsi, pemerintah daerah, Dinas Pertanian, koperasi itu sendiri, developer rumah produksi bersama, serta yang terakhir off-taker. Nah, ini beberapa persyaratan tersedianya lahan, karena di situ harus ada lahan kurang lebih minimal 500 meter sampai 1000 meter untuk rumah produksi bersama. Yang kedua, sudah ada koperasi yang menaungi anggota usaha mikro, itu ada kelompok tani di sana, dan juga yang terakhir sudah memiliki jaringan usaha pemasaran, jadi off-takernya sudah harus jelas. Ini Bapak sekalian yang saya sampaikan sekilas untuk aktivitas mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dari Asdep Pengembangan Rantai Pasok Deputi Bidang Usaha Mikro. Kami kembalikan Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Sutarmo. Sangat menarik ya dengan penjelasan Bapak yang singkat. Saya yakin masih banyak yang belum dipaparkan. Paparan ini luar biasa menarik, menggambarkan bagaimana pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kemenkop melakukan bagaimana meningkatkan kualitas dan daya saing, juga bagaimana menciptakan atau melancarkan infrastruktur untuk usaha-usaha mikro, dan ya tadi Bapak sebutkan pertanian dan ya koperasi, banyak sekali lah yang sudah dilakukan. Mungkin sebelum kita akan bertanya-tanya supaya lebih jelas lagi ke Pak Sutarmo, saya akan meminta penjelasan ke
rekan Bapak, Ibu Dwi Andriani di sini untuk juga memaparkan program kerja ataupun apa saja yang sudah diselenggarakan atau yang sudah disiapkan sepanjang bulan ini untuk menyambut bulan belanja Indonesia. Nah, waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Terima kasih Bu Evelyn. Terima kasih Bu Evelyn. Selamat siang pada Bapak Ibu semua, baik pemateri maupun UKM itu sendiri, rekan kami Pak Sutarmo. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, semangat, tetap semangat dan penuh berkah, sehingga kita bersama-sama hadir di webinar ini. Dan memang yang dijelaskan oleh Pak Sutarmo tadi sama dengan yang kita lakukan ya. Namun kami mempunyai skala usaha yang berbeda, Bu Evelyn. Karena Pak Sutarmo skala usahanya itu usaha mikro. Jadi kalau mikro itu bicara yang kecil-kecil ya, kecil. Small is beautiful. Ya kan? Dan jumlahnya banyak sekali di Indonesia itu ya. Namun kalau di Deputi Bidang UKM ininya yang agak-agak besar ya, kakaknya usaha mikro tadi ya. Ini kaitannya dengan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Tentunya di event ini hampir sama ya. Ini mungkin rangkaiannya ya, Gerakan Nasional Bulan Belanja Indonesia. Nah, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Germas BBI ini di-launching oleh Bapak Teten Mas Duki di Jawa Barat pada tanggal 3 April 2021 dengan tagline UKM Jabar Paten ya. Oleh Pak Teten sebagai Movement Manager dan brand ambasadornya adalah Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil bersama-sama dengan Gubernur BI dalam rangkaian karya kreatif Jabar dan Pekan Kerajinan Jawa Barat. Lokasinya di Trans Convention Center, Trans Luxury Hotel Bandung. Acara ini dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM sendiri, Bapak Gubernur Jabar. Secara virtual juga hadir Menteri Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur BI Bapak Peri Warjio, turut memberikan testimoni dalam acara pembukaan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno dan Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Melalui gerakan BBI tadi, diharapkan tumbuh rasa bangga memakai produk unggulan UKM kita. Karena di tiap daerah tuh punya ini Bu, keunggulan lokal atau kearifan lokal yang kita bisa garap ya, diberikan nilai tambah dan kita bisa kembangkan menjadi sesuatu yang indah ya. Nah, kegiatan ini tentunya bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan selaku mitra strategis, yaitu antara lain pemerintah Provinsi Jawa Barat, beberapa KL, Bank Indonesia, perbankan. Di sini ada Himbara swasta. Himbara itu himpunan bank negara dan bank swasta. Di sini ada Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, BCA, BJP, BTN, BSI. Dan medianya tentunya juga kita ajak bersama-sama untuk sebagai official partner dan RRI antara dan pikiran rakyat. Di sini juga kita telah melakukan kerjasama ya, kaitannya dengan kita harus melakukan transformasi digital. Karena di masa pandemi COVID kemarin itu, sampai sekarang ya Bu ya, sejak tahun 2020, ternyata itu terbukti bahwa UMKM itu yang eksis, yang bertahan untuk menjalankan usahanya adalah yang sudah
melakukan atau mengakses digitalisasi. Jadi program-program digitalisasi, maaf ini apa namanya paparannya juga mungkin nggak sesuai, tapi saya bicara saja Ibu ya, mungkin banyak yang saya sampaikan. Silakan Bu, silakan. Ini menarik dengan, Bu. Saya ya, juga ini kaitannya melihat dengan apa namanya BBI tadi Bu. Tapi ada hal lain yang akan saya sampaikan. Nah, memang BBI tadi dilakukan atau diharapkan juga Bu, ini untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia, karena produktivitas dan daya saing UMKM Indonesia ini masih rendah. Jadi kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan semacam BBI ini Bu, dan harapannya ada tambahan 30 juta UMKM Indonesia yang terintegrasi ke dalam ekosistem digital atau onboarding pada tahun 2023. Nah, dalam rangka amplifikasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, serta mendorong integrasi UMKM ke dalam ekosistem digital tadi, Kementerian Koperasi dan UKM bulan April ini telah mengkoordinasikan lebih dari 100 rangkaian kegiatan di wilayah Jawa Barat. Karena Gernas BBI ini dilaksanakan selama 1 bulan penuh ya Bu ya, di Jawa Barat dan DKI ya, sebagian di DKI. Dan selama 30 hari melakukan kampanye produk tadi, dan ini sebagai kalender event UKM Jabar Paten sebulan penuh. Bisa dibaca sampai tanggal 30 April ya Bu ya. Setiap hari ya Bu, kegiatannya, ya. Kegiatannya terus ada ya. Ya. Gerakan Bangga Buatan Indonesia tadi, kita sekaligus mendukung gerakan Bangga Wisata Indonesia Bu. Kebetulan kegiatan-kegiatan kita laksanakan di 5 destinasi wisata super prioritas ya Bu, yang adanya di Sumatera Utara, di Danau Toba, di Likupang, Sulawesi Utara, di Mandalika, NTB, Borobudur, Jawa Tengah, dan satu lagi Labuan Bajo Bu. Labuan Bajo. Ya. Di 5 tujuan wisata yang utama super itu ya, prioritas ya, betul. Super prioritas ya. Ya. Kegiatan-kegiatan untuk mendukung produktivitas dan daya saing tadi Bu, tentunya saya sendiri adalah Asdep pengembangan SDM UKM. Ya. Pengembangan SDM UKM. Jadi kami kegiatan kami adalah pelatihan-pelatihan, pendampingan. Tapi di sini nggak ada magang. Dan kami punya KPI Bu, UKM tadi harus naik kelas Bu. Untuk naik kelas itu kan dilihat produknya, sertifikasinya, sertifikasi jaminan produk halal yang nangani adalah di Deputi Usaha Mikro Bu. Kebetulan di Pak Tarmo juga termasuk izin usahanya Bu. Ini harus inilah apa namanya UMKM tadi, dari ini kalau bicara usaha mikro, dari yang informal itu harus bertransformasi menjadi formal Bu. Nah ini nanti dengan adanya online single submission yang dikelola oleh BKPM Bu, oleh BKPM, dan diharapkan nanti dari perizinan tadi, Pak Tarmo izin, Pak Tarmo bisa saya sampaikan ya Pak ya, transformasi informal menjadi Bu. Ya, itu kan ada sekalian sertifikasi Bu, sertifikasi tentunya Pak Tarmo juga bekerja sama dengan BPOM ya Bu ya, BPOM, terus dengan SNI juga, kaitannya dengan SNI. Nah, program-program pengembangan SDM tadi Bu, ya, program-program pengembangan SDM UKM tadi yang saya sampaikan adalah diarahkan untuk meningkatkan
UKM tadi naik kelas ya, dari usaha mikro menjadi usaha kecil menjadi menengah. Kalau sudah bagus semuanya, dari produknya, dari kemasannya, dari semuanya sudah dilengkapi, kita juga ini Bu lakukan mendorong mereka untuk melakukan ekspor Bu. Ekspor itu sekarang ini menjadi sesuatu yang mudah, tidak susah. Kalau yang konvensional ekspor itu dilakukan harus minimal 1 kontainer ya Bu. Ternyata pada saat ini kita bisa dengan mudah melakukan ekspor. Dan pada tahun 2030 pemerintah mempunyai target munculnya 500.000 eksportir baru Bu. Jadi mohon dukungan juga dari berbagai pihak, terutama juga dari Agung Sedayu Group, supaya bisa tercapai, Bu. Ya. 500.000 eksportir baru akan lahir. Karena kita juga nggak mungkin, Bu, kita lakukan konvensional dengan capaian yang 500.000 tadi ya. Sekarang ini kan zaman lebih mudah Bu ya untuk jangkauannya secara global, kita bisa kemana-mana lah. Bisa menjelajahi dunia gitu ya. Jadi di sini dengan marketplace yang kita sudah lakukan kerjasama Bu, mereka tentunya kita harapkan UMKM atau UKM tadi bisa melakukan penjualan langsung Bu, dan kami melakukan pendekatan dengan diaspora atau agregator yang ada di Indonesia baik di negara tujuan. Dan kesepakatan ya kita juga ini Bu tidak sendirian untuk mencapai tujuan yang besar tadi Bu. Tentunya kami juga dibantu oleh berbagai lembaga atau stakeholder lainnya ya Bu. Kami dengan Bea Cukai juga membantu kami Bu, karena tidak semua UKM untuk melakukan ekspor itu memiliki pemahaman masalah kepabeanan. Jadi Bea Cukai sebagai pemateri juga pendamping kan. Kebetulan Bea Cukai juga punya layanan di seluruh provinsi ya, di ibu kota provinsi terutama Bu. Dan pelatihan kami mereka masuk juga, kami lakukan juga dengan Garuda Kargo Bu. Tentunya kalau sudah ada kerjasama kan untuk tarifnya bisa dimurahkan gitu Bu. Itu salah satu upaya yang kita lakukan untuk mencapai kemitraan, perluasan pasar, dan produk-produk UKM tadi bisa dikenal di masyarakat Indonesia maupun di luar negeri Bu. Ya. Ya. Terus dengan adanya masyarakat KL, UMKM yang bersama-sama mendukung dan mensukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia tadi Bu, akan mengangkat produk lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tentunya Bu. Dan di sini juga bekerja sama dengan LKPP tadi disebutkan belanja pemerintah Bu. Ini dianggarkan 40% dari anggaran kita melakukan belanja ke UKM. Kebutuhan pemerintah itu belanjanya ke UMKM. Terus ada juga BUMN yang melakukan belanja ke UMKM juga Bu melalui digitalnya, platformnya Padi namanya. Pasar digital ya. Terus kita juga ada ASDEP yang menangani rantai pasok. Ada major project akan membangun rumah produksi bersama. Rumah produksi bersama itu di 5 lokasi yang dilihat juga keunggulannya apa. Dan kita akan ke sana dan tentunya produk-produk itu tidak hanya produk yang ini ya Bu ya, yang manufacturing kaitannya dengan industri besar. Kita lihat saja masalah bawang merah terus cabai ya,
yang selalu ini tiap tahun ada inflasi atau kenaikan yang luar biasa. Kalau bisa dibangun rumah produksi bersama, diharapkan nanti ke depan harganya itu tetap ini Bu, tetap bisa bersaing dan tidak ada gejolak harga yang terlalu tinggi. Dan juga di sini ada ASDEP yang menangani investasi dan pembiayaan UKM, pembiayaan UKM. Jadi tentunya kami juga perlu mengidentifikasi UKM yang mengalami kesulitan untuk terutama ini Bu, untuk melakukan ekspornya tadi. Dan ini ada ASDEP yang menangani. Dan sebenarnya di Bangga Buatan Indonesia ini adalah ranah pekerjaannya Ibu Piksi ya Bu, ya, karena Ibu Piksi ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, jadi saya yang mewakili beliau ya. Ya, beliau adalah di ASDEP Kemitraan dan Perluasan Pasar. Ini saling terkait Bu, kami yang mensupporting SDM-nya dari segi pelatihan, dan yang ASDEP tiga yang saya sebutkan tadi, yang lainnya berbagi tugas. Jadi ke depan kita berharap tujuan kita akan tercapai Bu ya, 500.000 eksportir baru akan lahir, namun di tahun 2030. Dan kita tidak akan sendirian, saya akan ulang, tidak akan sendirian, kita harus bergotong royong dengan stakeholder, KL, dan pihak-pihak yang lain, badan usaha, swasta, untuk mencapai tujuan kita bersama. Saya kira itu Bu, nanti saya bagi bahan diskusi ya Bu ya, kalau ada pertanyaan. Ya, nanti kita, ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Luar biasa, paparannya sangat menarik. Jadi kalau tidak menyimak dari awal dari Pak Sutarmo dan ke Ibu Dwi, mungkin kita juga dalam hal ini Agung Sedayu. Agung Sedayu selalu dari dulu visi misinya adalah untuk bagaimana ikut serta mengembangkan UMKM. Tapi jujur bicara, Agung Sedayu sendiri memang tidak bisa bergerak dengan leluasa tanpa menggandeng pihak-pihak yang memang mempunyai jalurnya. Dan rasanya kali ini kita ketemu sangat tepat ya Bu ya. Jadi dari Agung Sedayu yang visinya mungkin sama, bagaimana produk dalam negeri bisa menjadi raja, tidak hanya di negara sendiri tapi juga di luar negeri. Nah, kemudian Bu Sawitri dan teman-teman bertemu dengan Ibu dan Bapak dari Kemenkop, rasanya ini sudah di jalur yang tepat. Ya, habis ini banyak sekali pertanyaan yang akan kita tanyakan ke Bapak Ibu, tapi ada satu pertanyaan yang saya harus tanyakan dulu nih ke Pak Sutarmo. Dari Kemenkop UKM sendiri, ini kenapa ya kok mau gitu loh bekerja sama dengan Agung Sedayu Group? Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, monggo. Nah, suaranya masih di mute ya Pak, maaf ya, boleh berkenan diulangi Pak? Saya tadi lagi dari toilet Bu, mohon maaf. Oh, ya, tadi sudah mendengar paparan yang ternyata kita visinya juga sama Pak, bagaimana UMKM ini nanti tidak hanya menjadi raja di Indonesia tapi juga di mancanegara, di seluruh dunia kita bisa menjadi juara lah. Nah, balik lagi ya seperti yang tadi di paparan sudah dikatakan, ini banyak pihak akan bekerja sama, bukan hanya dengan instansi-instansi pemerintah tapi juga dengan ya antara lain dengan swasta. Dalam hal ini mungkin salah satunya adalah Agung Sedayu Group. Nah, tadi pertanyaannya, kenapa Pak Sutarmo dalam hal ini mewakili Kemenkop, kok mau gitu bekerja sama dengan Agung Sedayu Group? Nah, mungkin bisa disampaikan Pak. Baik, terima kasih Bu Elina. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Yang jelas Kementerian Koperasi untuk merealisasikan program atau untuk melaksanakan aktivitas yang sangat besar ini tanpa kolaborasi, tanpa dukungan dari teman-teman stakeholder, baik itu KL, baik itu BUMN atau baik itu masyarakat asosiasi termasuk Agung Sedayu,
tentunya itu sangat potensial untuk bersama-sama membantu kami untuk bagaimana meningkatkan usaha mikro atau para pengusaha ini menjadi lebih baik, lebih eksis dan seterusnya. Jadi Agung Sedayu ini kan perusahaan besar ya, jadi kita berharap ini bisa bersama-sama kita untuk mengawal bagaimana usaha mikro, usaha kecil kita bisa naik kapasitasnya. Intinya gitu. Terima kasih sekali lagi. Harapan kami dari pemerintah ya harus bersinergi lah dengan perusahaan-perusahaan besar untuk mengangkat yang kecil-kecil ini. Tanpa dukungan dari yang besar, yang kecilnya nggak bisa besar. Intinya itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Setuju. Tidak mungkin ada yang besar kalau tidak ada yang kecil-kecil ya, Pak ya. Jadi kita memang punya kesamaan visi untuk bagaimana mengembangkan UMKM ini. Ya, semoga kedepannya semakin lancar. Titik awalnya sudah lancar, ya saya yakin berikutnya akan semakin lancar jaya, Pak. Baik, kita lanjutkan untuk ke topik berikutnya. Kali ini kita akan masuk ke pertanyaan ke Pak Irwan selaku perwakilan dari Agung Sedayu Group. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Tadi Pak Sutarmo sudah jelaskan awal mula Agung Sedayu Group bisa kenapa Kemenkop bergabung bersama Agung Sedayu Group. Nah, mungkin dari Agung Sedayu Group-nya sendiri, kenapa bisa ikut serta atau terlibat dalam program event bersama Kemenkop ini? Silakan Pak, mungkin bisa dijelaskan. Baik Bu Evelyn, terima kasih. Yang seperti tadi Ibu Evelyn sudah sampaikan bahwa salah satu visi dari Agung Sedayu Group adalah untuk mendukung usaha kecil dan menengah, Bu. Jadi sebelumnya juga Agung Sedayu Group sudah memberikan sarana bagi UMKM di area Pantai Indah Kapuk untuk bisa mengembangkan usaha-usahanya. Nah, oleh karena itu kolaborasi yang sekarang kita lakukan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM adalah satu dari seluruh realisasi yang sudah dilakukan di visi-visi dari Agung Sedayu Group. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin latar belakangnya deh Pak, untuk bergabung tuh apa tuh Pak? Ya, kita berusaha untuk ikut andil dalam meningkatkan kecintaan kita terhadap produk-produk dalam negeri, Bu Evelyn. Di mana kita tahu sendiri bahwa produk lokal sekarang kualitasnya sudah semakin bagus dan tidak kalah dengan produk-produk di luar negeri. Dengan kita mensupport program kerja dari Kementerian Koperasi UMKM, salah satunya kita membantu UMKM, kita juga ingin meningkatkan pasar lokal, sehingga daya beli masyarakat akan produk lokal semakin tinggi, Bu Evelyn. Oke, luar biasa. Jadi pertanyaan lagi Pak, kerjasama yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group bersama Kemenkop ini akan berlangsung terus-menerus secara kontinu atau ya sudah event bulan belanja Indonesia aja, sudah gitu? Ya, pastinya sih kita berharap terus-menerus ya Bu Dwi, Pak Sutarmo. Gitu. Namun untuk kali ini, di bulan ini, dan program ini kita sedang fokus untuk mensukseskan program dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Nanti ke depannya pasti akan ada diskusi lanjutan bagaimana caranya Agung Sedayu Group bisa mensupport program-program dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Begitu Bu Evelyn. Terima kasih Pak Irwan. Mungkin sebelum Hari Raya tiba, kita harus buka puasa bersama nih dengan Bu Dwi dan Pak Sutarmo untuk bincang-bincang lebih lanjut. Ya. Setuju Bu. Setuju ya Bu ya. Kemudian sebelum saya akan melanjutkan ke Bu Sawitri, mungkin kita lihat dulu ada satu video yang sudah disiapkan selama ini beberapa kegiatan UMKM yang diadakan dalam lingkup grup Agung Sedayu. Silakan videonya ditampilkan. Saya jadi
ketawa, saya ingat sekali biasanya kita setiap rapat waktu sebelum pandemi ya, kita masih rapat in person, masih ketemu tatap muka. Itu pasti makanan dari seluruh penjuru Indonesia itu ada di ruang meeting. Jadi pimpinan bilang, oh hari ini mau makan empek-empek. itu benar-benar dicari yang hampir asli lah dari Palembang. Jadi tadi lihat videonya. Ya, waduh, tapi bulan puasa ya Bu Dwi, kita jangan ngomong makanan lah ya nanti. Masih lama Bu bukanya. Masih lama ya. Tadi kan lihat videonya banyak tentang makanan yang dari daerah-daerah yang diundang masuk ke grup Agung Sedayu. Baik, kita lanjutkan ke Ibu Sawitri. Untuk event yang akan diselenggarakan oleh Agung Sedayu Group bersama Kemenkop ini, bentuknya bisa berupa apa saja ya Bu ya, dan kapan periode waktunya? Mungkin Bu Sawitri bisa bantu jelaskan, silakan Bu. Ya, baik Bu, Bu Evelyn, terima kasih. Jadi untuk bentuk dari kegiatan kolaborasi Sedayu, Agung Sedayu dengan Kemenkop kali ini adalah Basar Ibu, dengan produk Nusantara. Jadi kesempatan kali ini bisnis unit Sedayu akan menjadi wadah bagi para UMKM untuk mengembangkan bisnisnya, dan akan diselenggarakan pada tanggal periode 26 April sampai 2 Mei tahun ini di masing-masing bisnis unit di Agung Sedayu Group, Ibu. Baik, jadi sebentar lagi ya Bu ya? Iya Bu. Minggu depan ya, sudah mulai ya? Betul Bu. Oke, nah untuk lokasinya sendiri, kemudian pastinya nih ada tempat-tempat yang paling nyaman dan strategis yang sudah disiapkan untuk para UMKM kan Bu ya? Mungkin ya. Ibu bisa bantu jelaskan di mana Bu? Iya, betul sekali Bu Evelyn. Jadi kita ada 2 lokasi ya, yaitu di Green Sedayu Mall dan Harmony Exchange. HXC dan GSM adalah 2 lokasi yang diantara banyak dari mall AXG. Jadi kami akan menyediakan tempat yang bagus di mall kami, yang sedang berkembang. Harapannya apa? Agar UMKM di Indonesia menjadi raja di tanah airnya, setara dengan brand-brand yang sudah lebih dulu besar, Ibu Evelyn. Baik, jadi nah Ibu bisa tolong dijelaskan juga nggak jenis UMKM apa saja yang akan hadir, dari mana, kemudian produk-produknya apa aja sih yang akan hadir nanti di Basar yang Ibu bersama Kemenkop selenggarakan? Siap Bu, jadi UMKM kali ini yang bergabung dengan bisnis unit Agung Sedayu Group akan ada sekitar 30 tenant yang berpartisipasi. Jenis produk UMKM berasal dari berbagai daerah Nusantara Indonesia. Produk-produk yang dijual akan variatif, seperti kerajinan tangan, batik, sampai hasil tani Nusantara, Ibu Evelyn. Menarik ya Bu ya, berarti kita nanti harus datang ke sana nih. Harus. Ini ya, undangan bagi semua orang ya. Silakan mampir ya. Ya, terima kasih. Kemudian Bu, kita buat mereka Ibu. Ya. Ya. Sekarang ini kan kita memang pandemi belum selesai. Tentunya tetap segala ruang gerak kita tetap ada pembatasnya, walaupun ya aktivitas tetap harus dioptimalkan. Nah, mungkin bisa nggak Ibu jelaskan bagaimana nih penerapan protokol kesehatan dalam setiap event yang kedepannya Ibu akan adakan? Saya yakin itu pasti pesertanya, peminatnya, pengunjungnya akan membludak. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan jaminan, datang saja, karena protokol kesehatan kami perhatikan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu Sawitri. Siap Bu, jadi tentu saja Bu, jadi protokol kesehatan senantiasa kami terapkan dengan baik dan benar. Bukan pada saat event ini saja Bu, tetapi di semua lini bisnis unit Agung Sedayu Group. Di antaranya adalah 5M, mewajibkan menggunakan masker, pengukuran suhu, menyediakan wastafel dan sanitizer, menjaga jarak aman, dan menyemprot desinfektan secara berkala. Kami berupaya dan berusaha untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di tengah aktivitas berbelanja di event Basar kali ini, Ibu. Ya, luar biasa ya Bu ya. Jadi memang apapun kegiatannya, protokol kesehatan ini tetap tidak boleh dilupakan. Itu penting sekali ya Bu Sawitri ya. Benar sekali Bu Evelyn. Ya, terima kasih Ibu.
Nah, mungkin sekarang saya akan, waktunya sudah tinggal sedikit lagi, tapi memang pembahasan hari ini luar biasa menarik. Saya cepat saja, saya akan bertanya ke Ibu Anindya Sukarni selaku perwakilan dari UMKM. Ibu, terkait dengan kegiatan yang akan diadakan Agung Sedayu Group dan Kemenkop ini, bagaimana tanggapan Bu Anindya sebagai perwakilan dari UMKM? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih mewakili teman-teman UKM untuk acara hari ini. Jadi kami sangat positif, sangat senang ya karena kesempatan kami untuk lebih memperkenalkan produk lokal, kemudian juga membantu kami untuk tetap bertahan usahanya dan maju di era new normal ini. Seperti itu. Ya, pertanyaan berikutnya, Bu, apa yang paling dibutuhkan bagi para pelaku usaha mikro UMKM? Itu baik dari pemerintah, perusahaan-perusahaan seperti Agung Sedayu, ataupun dari masyarakat Indonesia khususnya di masa pandemi ini. Harapan-harapan Ibu mungkin bisa disampaikan. Kalau untuk dari segi pemerintah, saya pikir mereka sudah sangat komprehensif memberikan bantuan dan stimulus ke UMKM. Support luar biasa ya, Bu. Ya, betul. Sampai sekarang kami bisa tetap bertahan karena support yang tidak pernah berkesudahan. Betul. Kemudian harapannya sih perusahaan-perusahaan besar juga turut mensupport UMKM lewat mungkin kolaborasi atau membeli produknya atau semacam acara hari ini Gerakan Nasional BBI. Ya, seperti itu. Bangga Belanja Indonesia. Ya, memang harapan dari Agung Sedayu Group ini kita sebagai perusahaan swasta tidak hanya satu-satunya, tapi juga bisa bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain bergerak bersama-sama dengan Kemenkop, dengan pemerintah dan UMKM untuk ya bangga dengan produk Indonesia. Nah, kemudian masih ada lagi nih Bu, dilihat dari banyaknya UMKM yang ada di Indonesia saat ini, tentunya persaingan ya atau kompetitor itu pasti banyak ya Bu ya. Nah, dalam menyikapi hal ini, mungkin Ibu bisa menyampaikan strategi apa yang Ibu siapkan atau Ibu lakukan agar produk Ibu bisa tetap lebih unggul dan diminati. Terima kasih Bu Evelyn. Kira-kira saya masih bisa share slide kah? Oh, monggo Bu, silakan. Oke, mungkin adminnya boleh bantu saya. Oke, kembali ya. Ya, saya Anindya Sukarni, Bapak Sutarmo dan Ibu Dwi. Saya bergabung di Kementerian Koperasi itu tahun 2019 dan beruntungnya kami adalah sebagian kecil yang memang sudah melek digital. Jadi perkembangannya sangat cepat. Di pandemik pun tidak terlalu mengganggu usaha kami, meskipun memang dari segi omset memang 30% itu sudah drop sekali gitu ya. Cuma pandemik juga membuat kami lebih agile dan melakukan diversifikasi usaha untuk produk-produk digital. Admin, tolong speakernya di unmute. Oh ya, halo. Ya, Bu Evelyn, mungkin Biomosa itu adalah salah satu prototipe yang cukup berhasil di Kementerian Koperasi melewati tangga-tangga UMKM naik kelas. Jadi berangkat dari UKM lokal, UKM, kemudian kita lebih ke UKM kelas menengah, sehingga tahun ini pun kami sudah memiliki beberapa mitra binaan usaha mikro untuk mempercepat pemulihan ekonomi usaha mikro. Speakernya boleh tolong di unmute? Sudah ya? Baik, sudah. Silakan Bu, silakan. Sudah banyak yang hilang ya? Banyak hilang. Oke, Pak Sutarmo dan Bu Dwi, mungkin Biomosa adalah salah satu prototipe yang berhasil dibina oleh Kementerian Koperasi, sehingga kami berangkat
dari usaha kecil sampai bisa menaungi beberapa UKM di Bogor, Bandung, dan di Jogja untuk klaster sepatu dan aksesorisnya. Kemudian digitalisasi menjadi fondasi usaha kami. Dari tahun 2017 hingga 2020 ini banyak perkembangan yang sudah kami lakukan. Jadi selama pandemi kemarin memang secara omset kami drop ya, itu bisa sampai 30% tuh turunnya. Cuma dari situ kita bisa diversified produk-produk digital apa yang bisa kami kembangkan gitu ya. Kemudian boleh dilanjut. Nah ini kurang lebih cukup kecil sekali ya. Jadi yang mau saya highlight adalah dengan bergabung dengan di Kementerian Koperasi banyak kesempatan yang bisa kalian ambil. Kalau saya sendiri, saya ikut di Manila Fame langsung pameran luar negeri. Kemudian di tahun yang sama diberangkatkan untuk capacity building di Vietnam dan masih banyak lagi. Kemudian unique selling proposition dari Miu Mosa sendiri memang kami kan boleh dilanjut mungkin waktunya sudah pendek banget. Oke, ini beberapa produk kami. Jadi unique selling proposition terus kita temukan itu apa, kemudian berikan pelayanan terintegrasi. Kalau saya sendiri saya sepatu dari e-commerce-nya sampai shoe warranty kita punya gitu. Kemudian ada beberapa nih produknya, sepatu perempuan, laki-laki, dan alas kaki, aksesorisnya yaitu kaos kaki. Dan semuanya didesain sendiri oleh tim kreatif Miu Mosa. Kemudian boleh dilanjut, maaf. Oke, boleh lanjut. Sudah dipaparkan. Oke, mungkin sebelumnya maaf, 2 slide sebelumnya, sesudahnya. Oke, satu lagi. Oke, jadi ini bukan hanya Miu Mosa, tapi juga teman-teman UKM di luar sana. Jadi untuk mempersiapkan diri kami untuk new normal, kemudian untuk masuk ke sektor usaha yang jauh lebih besar, kami memiliki semacam KPI untuk diri kami sendiri supaya kami bisa lebih siap. Jadi legalitasnya, kemudian bagaimana kami bisa manajemen usaha, kemudian brandingnya, kemudian dari produknya sendiri, standarisasi, kemudian kualitas mutunya. Karena kalau sudah masuk ke perusahaan besar atau kita masuk ke pengadaan barang dan jasa, kan harus bisa mempersiapkan dalam kualitas banyak dengan mutu yang sama seperti itu. Kemudian kami juga belajar bukan cuma untuk digital onboarding, tetapi beyond of that. Jadi lebih ke arah bagaimana cara kami membaca data, insight, kemudian produk apa yang paling diminati, kemudian apa perbaikannya. Jadi lebih komprehensif ya, lebih mengerucut. Jadi tidak hanya urusan onboarding ke digitalisasi. Seperti itu sih Bu, kurang lebihnya. Terima kasih, paparannya menarik. Tapi sebelum saya lanjut lagi, saya izin dulu ke semua yang hadir di sini. Kita tidak akan selesai dalam waktu 1 jam karena memang terlalu banyak hal menarik yang sayang dilewatkan. Jadi izin, saya akan minta perpanjangan waktu dan saya ngomongnya akan pakai nada dari 1 ke 10, saya pakai nada ke 9,5 biar lebih cepat. Karena masih ada 2 sesi lagi yang akan bertanya ke Kemenkop dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab yang jangan kemana-mana, ada hadiahnya menarik sekali. Itu akan berhadiah 1 malam menginap di 101 Hotel yang berada di Dharma Wangsa, itu untuk 2 orang dan termasuk makan pagi. Oke, kita lanjut 1 pertanyaan lagi untuk Ibu Anit. Ini tuh tadi adalah untuk Ibu Anindya. Ya. Yang terakhir Bu, apa harapannya bagi para pelaku UMKM untuk supaya UMKM di Indonesia bangkit dan berinovasi? Mungkin Ibu bisa singkat sampaikan, nanti dicatat oleh rekan-rekan yang ada di sini. Majority
Kebalik ya, gerakan nasionalnya. Oke, jadi majority dari teman-teman tuh berharap agar sektor swasta jauh lebih banyak aktif untuk membeli produk-produk lokal. Itu satu. Kemudian kedua, kestabilan bahan baku dan harga. Karena after pandemic banyak yang tutup dan banyak yang bangkrut gitu. Meskipun stimulus diberikan, tetapi apabila tidak ada stabilitas di bahan baku itu juga susah Bu kita untuk bergerak maju gitu. Kemudian kesempatan akses pasar. Jadi kegiatan seperti ini sangat baik, tapi alangkah lebih baiknya bahwa ada banyak lagi event seperti ini diadakan, kemudian after eventnya juga perlu ada follow up ya Bu ya. Follow up betul, jadi tidak berhenti di satu event aja. Dan satu lagi kemudian kemudahan legalisasi dan standarisasi Bu. Dah itu titipan teman-teman sih. Setuju Bu, apa yang Ibu sampaikan saya yakin Bu Dwi, Pak Sutarmo pasti mencatat dan akan menindaklanjuti ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Ya, mungkin kita masuk ke sesi berikutnya untuk ke Pak Sutarmo dan Bu Dwi. Kita mulai saja. Ini ada pertanyaan nih. Untuk kedepannya, apakah akan ada event-event lain dari Kemenkop? Mungkin event serupa berkolaborasi dengan swasta atau ada rencana apa lagi nih Bu? Silakan Pak Sutarmo dan Bu Dwi. Saya dulu ya Pak Tarmo ya. Ya, ibu-ibu dulu, ibu-ibu dulu. Kartini dulu. Ibu Kartini ya. Dulu. Tentu saja event-event yang kita rencanakan masih banyak sekali Bu. Sepanjang tahun ya kita tentu sudah merencanakan event-event yang terkait dengan tentunya dengan ini Bu, kemudahan pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi tentunya. Dan maksudnya gini Bu, apa yang diinginkan, dibutuhkan, nanti kami akan berikan informasi. Kalau di kami ya tentunya kaitannya karena ada KPI ini Bu, meningkatkan kualitas tadi ditandai dengan UMKM tadi naik kelas ya. Dengan program-program dari kami, kita bisa mencapai paling enggak 20% dari yang kami fasilitasi itu bisa naik kelas, dan yang 10% bisa masuk ke pasar ekspor. Ya. Berarti infrastruktur ya Bu ya? Infrastrukturnya untuk ke luar negeri ya Bu ya? Ya, enggak, maksudnya tidak hanya ke luar negeri, maksudnya di pasar dalam negeri dan luar negeri. Dari awalnya sampai bisa ekspor ya Bu ya? Iya, betul. Iya, betul. Iya, baik. Ya, kegiatan-kegiatannya kalau kami pelatihan Bu, kalau Bu Pixi memang mungkin pameran-pameran. Terus kalau yang yang investasi dan akses pembiayaan tadi tentunya dengan bank-bank himbara tuh Bu, pasti banyak kemudahan-kemudahan ya Bu. Sudah ada ini Bu, udah ada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan turunannya adalah PP Nomor 7 tahun 2021. Ini memberikan karpet merah bagi UMKM, yaitu kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan KUMKM, Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah. Jadi saya berharap dari KUMKM sendiri ini berprestasi sebanyak-banyaknya, pemerintah hadir di tengah-tengah UMKM untuk membantu mencarikan solusi kesulitan-kesulitannya atau memberikan kemudahan-kemudahan apa yang dibutuhkan, dan kami tidak sendiri di Kementerian Koperasi, salah satunya dengan Agung Sedayu, dengan Agung Sedayu Group dan stakeholder yang lain, kementerian, KL, dan pihak swasta maupun BUMN. Saya kira itu Bu. Ya, terima kasih Bu. Jadi bukan hanya sekedar karpet merah, tapi lengkap dengan payung, dengan semua kemudahan-kemudahan kendaraan-kendaraannya Bu ya. Semua dilengkapi. Kemudian Pak Sutarmo mau tambahkan atau sudah? Baik, bisa kami tambahkan Bu. Ya, silakan Pak. Jadi terkait dengan
apa namanya legalitas ya, ini kan penting ya. Jadi kami punya tugas bagaimana meningkatkan usaha-usaha mikro dari informal menjadi formal. Ini pendekatannya dengan legalitas utamanya. Jadi siapapun yang pengen naik kapasitasnya itu harus punya legalitas. Nah ini sekarang kan sudah dibuka apa namanya kemudahan yang sangat luar biasa, perizinan melalui OSS yang tanpa biaya ya. Khususnya ini apalagi dibuka juga yang tidak berisiko, ini kan tanpa komitmen ya, jadi hanya dapat NIB itu udah nggak berlaku macam-macam juga fasilitasnya di situ, dapat NIB juga serta merta juga bagaimana halalnya juga udah masuk di situ, SNI-nya juga sudah masuk di situ. Jadi itu Ibu, ya berikutnya event-event banyak sekali kita sudah sampaikan Bu Dwi tadi, kita juga ada event-event pameran produk, event-event pendampingan untuk legalitas, untuk bagaimana mendorong e-commerce dan lain-lain. Jadi kami banyak sekali lah event-eventnya yang tentunya event-event ini perlu didukung dengan berbagai stakeholder, termasuk di sini ada Agung Sedayu Group. Intinya kita sama-sama berpartisipasi bagaimana supaya bangsa kita menjadi lebih baik. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih. Jadi bahkan untuk payung hukum ataupun aspek legalitasnya sudah juga disupport ya Pak ya dari Kemenkop ya. Dan juga Kemenkop menggandeng pihak-pihak swasta seperti kami juga dalam rangka membina UMKM menjadi cepat naik kelas dan semakin terbang tinggi ya Pak ya. Masih ada banyak pertanyaan, tapi 2 pertanyaan langsung saya sampaikan saja ke Kemenkop. Mungkin habis ini bisa langsung dijawab oleh Ibu dan Bapak. Pertanyaannya mungkin bisa jelaskan program-program kementerian atau pemberdayaan dan pengembangan UMKM itu apa yang akan sudah berjalan atau apa yang akan direncanakan ke depannya. Kemudian target apa yang akan dicapai oleh Kemenkop untuk UMKM dan atau UKM ini sendiri. Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu dan Bapak. Ibu Dwi dulu. Pak Tarno duluan, silakan Pak. Pak Tarno duluan. Gantian. Kopinya lagi mengalah hari ini. Jadi ini gantian saya duluan ini. Iya, betul. Aduh, ini bagaimana ini salip-salipan jadinya ini. Jadi program-program kita kan diantaranya bagaimana UKM naik kelas, bagaimana koperasi modern kan gitu ya. Jadi beberapa aktivitas untuk mendukung ke sana. Kalau di tempat kami sendiri kan tadi sudah saya sampaikan ya, itu kita penguatan dua pasar, baik pasar offline maupun pasar online kan ya, termasuk juga produksinya tadi juga saya sampaikan. Pasar online-nya kita genjot sebanyak-banyaknya untuk masuk pasar e-commerce. Jadi kami punya target bahkan 1 juta ini Bu. 1 juta masuk ke e-commerce. Ya. Masuk registrasi di situ, nanti by proses, dikurasi dan lain-lain, onboarding. Lalu yang khususnya Grab ini kan sudah bekerja sama dengan LKPP. Jadi di situ sudah masuk ke bila pengadaan. Jadi Perpres 12 sudah masuk di situ, yang sampaikan Bu Dwi ada 40% anggaran APBN atau APBD untuk bila pengadaan untuk UMKM kita. Nah, jadi laman ke LKPP juga masuk, laman e-commerce masyarakat juga masuk. Ini kami punya target bahkan mungkin 1 juta. Sebetulnya di anggaran kami tadi saya sampaikan 900 usaha mikro, tapi kami punya target. Dan tanpa dukungan dari berbagai stakeholder, kami juga nggak mungkin bisa memenuhi target gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga kami sampaikan, kita juga mengawal itu bagaimana PP 7 2021 perlindungan dan seterusnya, memanfaatkan rest area itu kita fasilitasnya 30%, kita akan dorong ke sana kan gitu ya. Dan yang lain-lain lah tentunya banyak sekali. Kami punya program di sini khususnya untuk penguatan rantai pasok, dan juga di hulunya kita penguatan produksi rumah, produksi bersama tadi. Tentunya kita akan kawal lah, mudah-mudahan ini sukses. Dan yang jelas tanpa dukungan
berbagai pihak kita juga nggak maksimal lah program kita. Sekali lagi itu silakan Bu Dwi kalau mau menambahkan. Ya, terima kasih Pak Tarmo. Yang disampaikan Pak Tarmo memang ini Bu irisannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Deputi Bidang UKM. Nah, di Kementerian Koperasi kan ada 4 deputi ya Bu sekarang ini. Ada Deputi Bidang Perkoperasian yang arahnya adalah memodernisasikan koperasi. Koperasi ini memang dengan stigma yang katanya jadul, pengurusnya pensiunan semua. Nah, ini nanti mudah-mudahan dengan program-program kami, Bu, diajarkan juga ke anak-anak muda untuk transformasi digital, dan mereka juga dikenalkan tentang koperasi, arahnya koperasi yang bagaimana, yang pengelolaannya modern, supaya mereka mencintai koperasi juga, Bu. Ya, Bu. Ya. Karena koperasi memang mungkin salah satu bentuk pemberdayaan ini ya Bu ya, pemberdayaan ekonomi rakyat juga ya Bu ya. Selain itu ada Deputi Bidang Kewirausahaan Bu. Deputi Bidang Kewirausahaan itu di sana ada inkubator wirausaha. Deputi Kewirausahaan bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi Bu untuk memberikan pelatihan atau ini Bu pendampingan kepada tenan yang banyak kan mahasiswa di lingkungan kampus mereka masing-masing, karena kita juga menyiapkan bonus demografi Bu. Bonus demografi, dan anak-anak muda ini sebagai agent of change, jadi kita dampingi, ada konsultasi bisnisnya, juga ada akses pembiayaan, dan mereka diharapkan juga punya ini sharing ekonomi ke depannya Bu. Kreativitas mereka muncul, paling tidak ada 3 orang mereka melakukan sharing ekonomi, dan itu kita tumbuhkan melalui program-program kami Bu tentunya. Program apa yang bisa disampaikan banyak sekali ya Bu ya. Iya, banyak sekali ya. Banyak sekali ya Bu ya. Kita bisa 7 jam Ibu ngobrol. Kalau di tempat saya nih ini Bu, ASDEP, pengembangan SDM UKM, tentunya dengan pelatihan, pendampingan, fasilitasi tadi Bu. Baik. Kami juga kerjasama dengan Prasetya Mulya, Sekolah Ekspor, dan dengan pihak-pihak perbankan, dan banyak lagi Bu. Semua saya gandeng Bu. Saya juga berharap dari Agung Sedayu Group punya apa, berikan kepada kami yang membutuhkan gitu Bu. Ya, siap. Jadi itu tadi sudah disampaikan 30% dari ini Bu ya, infrastrukturnya buat memberikan fasilitasi kepada UMKM Bu, supaya mereka bisa berjualan di area publik tadi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu. Ya, saya yakin banyak sekali program dari Kemenkop yang tidak mungkin hanya dalam waktu 1 atau 2 jam bisa dipaparkan. Saya yakin ini hanyalah pertemuan pertama yang nanti tentunya akan berkelanjutan, yang ada masukan-masukan dari rekan-rekan UMKM, mungkin dari Agung Sedayu Group sendiri dan dari Kemenkop sendiri, apa juga harapannya, dan ya kita akan ketemu lagi Bu untuk webinar berikutnya. Nah, terima kasih Bu Dwi dan Pak Sutarmo. Kemudian saya langsung aja ke Agung Sedayu Group dengan Pak Irwan. Apa ada upaya yang akan dikembangkan ke depannya untuk mendukung UMKM di Indonesia? Nah, ini kita butuh statement atau pernyataan dari Bapak nih Pak. Oke, terima kasih Bu Evelina. Ya. Agung Sedayu sangat mendukung UMKM, tidak hanya pada event-event yang sekarang ini ya Bu, seperti bazar-bazar ini. Tapi kita juga membuka banyak tempat destinasi wisata dan kuliner dan fasilitas publik yang menampung para UMKM. Kita punya fresh market di Pantai Indah Kapuk, ada juga food street dan pancoran peak di Gulf Island, ada food street Pasir Putih Pantai Indah Kapuk 2, ada Gading Festival di Kelapa Gading, dan masih banyak lagi Bu sebenarnya proyeknya. Bahkan yang sedang dalam perencanaan sekarang ini ada Central Market dan Batavia Peak, itu bertempat di Gulf Island. Ada juga Kampung Seafood yang nantinya akan direncanakan di Pantai Indah Kapuk 2. Semua ini menunjukkan keseriusan Agung Sedayu Group dalam merangkul para pengusaha mikro
dan kecil untuk bersama-sama untuk bisa berusaha. Begitu Bu Evelyn. Luar biasa. Jadi Agus Dayu Group juga berkomitmen untuk bersama-sama mengembangkan UMKM ya. Kita sama-sama dalam satu perahu besar untuk mencapai tujuan ya. Indonesia menjadi raja di tanah air dan juga di luar negeri. Kemudian terkait dengan mendukung para pelaku usaha mikro ke depannya, mungkin ada pesan-pesan untuk para peserta webinar mengenai pentingnya kegiatan produk-produk dalam negeri ini. Mungkin dari Kemenkop bisa bantu jelaskan pesan-pesan apa yang mau disampaikan. Ini mohon maaf Bu, ini dari pihak Kemenkop atau dari dari Kemenkop Bu. Jadi terkait dengan Kemenkop mau mendukung para pelaku usaha mikro ke depannya. Mungkin ada pesan-pesan nggak nih Bu? Jadi ya bukan hanya untuk UMKM, mungkin juga untuk peserta webinar ini. Gimana ya kita sama-sama untuk memajukan UMKM? Untuk kami semua lah Bu, untuk saya juga, untuk Agung Sedayu juga. Ya Bu, ini izin Pak Tarmo, saya dulu, nanti Pak Tarmo tambahkan ya Pak ya, kita tinggal saja. Silakan Bu. Ya Bu, ini kan silakan. Kita ini sedang berjuang ya Bu ya, bela negara Bu. Jadi semua harus bergotong royong membela negara. Yang sudah besar menjadi bapak angkatnya yang kecil-kecil Bu, supaya yang kecil juga bisa menikmati istilahnya kelayaan untuk kehidupan, untuk ekonomi ya. Dan pemerintah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan UMKM maupun masyarakat yang tentunya kalau di Kementerian Koperasi dan UKM ini ranahnya adalah di bawahnya Kemenko Perekonomian Bu ya. Jadi yang tidak untuk ini Bu bantuan-bantuan yang hibah gitu Bu ya. Kami bantuannya harus ada usahanya. Jadi kreativitas dan inovasi yang kami harapkan dari seluruh lapisan masyarakat, dari UMKM sendiri, dari peserta webinar di sini, dan kalian harus tetap berkreatif, terus tingkatkan inovasi. Jangan khawatir apabila kalian sudah berkreasi dan berinovasi, tentu akan banyak yang membantu atau menolong untuk membesarkan usahanya. Dan kalian tidak sendirian. Ada pemerintah, ada pihak-pihak pengusaha, usaha-usaha besar, swasta, BUMN yang akan membantu, dan ini merupakan karpet merah yang diberikan pemerintah, dan jangan disia-siakan, dan sering-sering silaturahmi ya dari pihak UMKM-nya di sini, datang ke dinas-dinas yang membidangi koperasi dan UKM. Di sana banyak informasi-informasi yang mungkin belum tersosialisasikan dari pihak Kementerian Koperasi. Saya kira itu Bu. Pak Tarmo silakan tambahkan. Ya. Sudah cukup Bu Dwi, terima kasih. Terima kasih. Jadi tuntas sudah bagus itu. Ya sebenarnya ini seperti satu keluarga ya, anak-anak dalam hal ini UMKM jangan ragu untuk bertanya atau meminta bantuan ke orang tuanya, dalam hal ini Kemenkop. Jadi kita satu keluarga yang tentu harus bekerja sama, saling bahu-membahu ya. Ya terima kasih Pak Asmaro dan Bu Dwi. Sekarang kita akan masuk sesi yang terakhir, itu sesi tanya jawab. Pertanyaannya ada banyak, tapi tadi ada 3 pertanyaan yang mohon nanti dibantu jawabannya oleh Bu Dwi, Pak Sutarmo, dan Bu Anindya. Mungkin saya mulai dulu dari Bu Dwi. Ini dari Bapak Mehsak Soleman D. Matital. Izin bertanya kepada Ibu Dwi Andriani. Tadi Ibu ada menyampaikan bahwa pemerintah akan meningkatkan jumlah eksportir UMKM. Terkait dengan itu, apakah di dalamnya ada juga termasuk kebijakan dukungan infrastruktur? Mengingat sebagian besar UMKM Indonesia terkendala infrastruktur. Terima kasih sebelumnya Ibu. Monggo Bu.
Ya, terima kasih Bu. Saya coba menjawab ya Bu. Kalau misalkan belum puas nanti kita cari solusi sama-sama ya Bu ya. Ya, Minggu depan kita adakan lagi webinarnya, Bu. ya. Baik, Bu. Ya, silakan, Bu. Begini Bu, tadi saya sudah sampaikan bahwa ekspor itu merupakan sesuatu yang sulit. Yang kemarin-kemarin Bu ya, cara berpikir kita, karena kita ini kan konvensional ya. Dengan konvensional mungkin satu kontainer itu harus satu produk, dan itu akan sulit akan dilakukan oleh UMKM sendirian Bu. Namun kami ada pendekatan dengan ini pihak-pihak diaspora, agregator ya. Jadi bisa dalam satu kontainer itu dilakukan multi produk Bu, tentunya dengan klasifikasi yang sudah ditentukan, mana yang boleh campur dengan produk A, produk B, mana yang tidak boleh, dan di sini juga ada marketplace yang tumbuh Bu. Jadi istilahnya UMKM juga bisa bertransformasi dengan digital, memanfaatkan platform e-commerce tadi, marketplace. Jadi mereka bisa melakukan penjualan langsung. Itu yang dibilang ekspor itu Bu, penjualan langsung maupun dengan cara-cara bantuan dari pendekatan ke komunitas tadi Bu. Jadi kita lakukan ekspor dengan multi produk Bu. Jadi satu UKM pun bisa melakukan paling tidak 2 atau 1 untuk dikirim atau dijual ke luar negeri, itu sudah bisa. Ya, terima kasih. Baik, berarti sudah ada antara lain mempermudah infrastruktur, bisa sharing kontainer, kemudian juga ada pembinaan untuk lebih memahami digital seperti marketplace, e-commerce segala macam ya Bu ya. Iya, betul. Baik. Ya, terima kasih. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini untuk mohon jawaban dari Pak Sutarmo. Ini pertanyaan dari Ibu Liani. Selamat siang narasumber dan panelis. Saya ingin bertanya apa relevansinya gerakan Bulan Belanja Indonesia ini dicanangkan pemerintah sementara daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi ini. Terima kasih. Saya ingin bertanya apa relevansinya gerakan Bulan Belanja Indonesia ini dicanangkan pemerintah sementara daya beli masyarakat menurun akibat pandemi. Silakan Pak Sutarmo. Baik, kami setuju sekali. Daya beli masyarakat dengan pandemi ini luar biasa turunnya ya, drastis turunnya dari menurunnya. Yang jelas ini kita tidak boleh berhenti untuk memprovokasi atau mendorong masyarakat supaya mencintai produk-produk dalam negeri, produk-produk kita sendiri, hasil karya anak bangsa kita sendiri. Siapa tahu kalau kita pengen maju, kita pengen punya daya saing yang kuat, tentunya hal ini yang harus kita lakukan, mencintai produk-produk dalam negeri. Dan terkait dengan daya beli masyarakat turun, tentunya ini sangat besar relevansinya kalau kita tidak menggunakan atau uang kita atau dana kita, katakanlah APBN itu konsentrasi ke produk-produk dalam negeri yang tentunya sementara ini mungkin banyak yang beli produk-produk asing, karena kalau kita beli produk kita sendiri, uang akan beredar ke kita, akan kembali ke kita, memperkuat ekonomi kita. Saya rasa itu jawabannya Bu, terima kasih. Pak Sutarmo, saya suka sekali dengan jawaban Bapak. Jangan pernah berhenti atau lelah memprovokasi, mencintai produksi dalam negeri. Suka sekali Pak istilah itu Pak. Akan saya contek nanti Pak. Ya, terima kasih. Kemudian ke pertanyaan terakhir, yang ketiga, ini mohon jawaban dari Bu Anindya. Ini pertanyaannya dari Ibu Susan. Apa kontribusi secara real Gerakan Nasional Bulan Belanja Indonesia bagi perekonomian Indonesia, terutama pada masa pandemi ini? Monggo Bu. Salah satu tujuan dari Gerakan Nasional Bulan Belanja Indonesia ini adalah membantu agar produk-produk lokal terbaik Indonesia dibeli, kemudian mampu diserap oleh banyak pihak.
karena diadakan oleh Agung Sedayu Group ya, seperti itu. Kemudian secara tidak langsung itu akan turut menggerakkan perekonomian, mungkin rantai pasok kita, mungkin produksi kita, atau pihak-pihak yang lain yang terkait dengan usaha kita, Ibu. Gitu. Jadi sangat positif untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Mungkin yang perlu diketahui bagaimana caranya supaya UMKM di luar sana bisa bergabung di acara ASG ini, Bu. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu dengan jawabannya. Sekalian, habis ini Bu Sawitri, silakan Bu dipilih tiga pemenangnya di antara salah satu pertanyaan itu untuk mendapatkan voucher menginap gratis untuk 2 orang selama 1 malam di Hotel 101 Dharma Wangsa. Nah, sambil menunggu keputusan siapa pemenangnya oleh Bu Sawitri, mungkin saya ingatkan kembali tentang adanya event basar yang antara kerjasama Kemenkop dan Agung Sedayu Group ini akan diselenggarakan pada 26 April sampai 2 Mei 2021, minggu depan di Green Sedayu Mall dan Harmony Exchange. Ini nanti pasti akan menarik, banyak teman-teman dari UKM akan hadir dan kreativitasnya bisa kita lihat langsung. Ini mungkin kita semua bisa menyampaikan juga ke teman-teman yang lain untuk hadir dalam acara ini. Baik, Bu Sawitri, mungkin sudah siap? Siapa pemenangnya, Ibu? Siap, Bu. Jadi kita udah diskusi untuk dan kita undi. Yang beruntung adalah Bapak Mesak Sulaiman D. Martital, Ibu. Jadi selamat kepada Bapak Mesak Sulaiman yang telah mendapatkan voucher hotel menginap di Hotel 101 Dharma Wangsa, Pak. Selamat menikmati, Pak. Thank you, Ibu. Ya, nanti mungkin pemenangnya akan berkontak dengan panitia dan admin kami ya. Terima kasih. Baik, waktunya luar biasa ini sampai saya dari beberapa webinar baru kali ini sampai telat 30 menit selesainya. Tapi memang luar biasa materinya. Jadi tidak mungkin bisa diselesaikan begitu aja, malah kita kayaknya harus ada webinar berikutnya. Jadi kembali lagi terima kasih banyak Pak Sutarmo, Bu Dwi, Bu Anindya, dan narasumber dari Agung Sedayu, dan rekan-rekan panitia, serta peserta webinar semua. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini akan menjadi bekal kita untuk menentukan langkah kita dalam memprovokasi kecintaan produk anak bangsa. Jadi terima kasih, sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Kita tetap maju dan tetap menyintai Indonesia. Terima kasih, selamat sore.